Makna nutup jalan berarti kendaraan itu nggak boleh melintas ketika ada kereta mau lewat. Itulah logika simpel pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api. Kalau pintu perlintasan yang ada di rel, berarti pintu perlintasan untuk mengamankan pengguna jalan. Kereta api harus berhenti, tapi ya rubah dulu undang-undangnya gitu. Oke, mungkin bisa langsung next. Nah, di sini tadi sudah disampaikan ya kemarin mendahulukan perjalanan kereta api. Nah, ini sekedar edukasi aja bahwa di ayat 3 dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, maka hal itu bukan merupakan kecelakaan perkereta apian. Maksudnya jika ada pengendara jalan, pengguna jalan ya, pengendara mobil, sepeda motor atau pejalan kaki itu melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 dan ayat 2, maka itu bukan kecelakaan yang disebabkan oleh atau dilakukan oleh pihak kereta apian. Dan perlu diketahui ada undang-undang kereta api dan ada undang-undang lalu lintas. Keseringannya memang kalau misalnya ini dari 4 atau mungkin ada 5 atau mungkin ada 6 temperan ya yang pernah kami dampingi, itu keseringannya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik itu selalu menariknya itu dari undang-undang lalu lintas. Ini teman-teman harus paham bahwa beda undang-undang perkereta apian, beda dengan undang-undang lalu lintas. Tapi ini hanya sekedar diskusi aja. Next. Nah, ini kewajiban pengendara ya pada perlintasan sebidang. Ketika sinyal sudah berbunyi, mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama. Kata dan di huruf B itu artinya adalah satu kesatuan. Artinya nih, kalau misalnya yang terpenuhi hanya ada si kendaraan ini sudah mendahulukan kereta api, tapi dia tidak memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu, berarti dia sama aja dengan melanggar pasal 114. Jadi ini mungkin sekedar pemahaman aja ke teman-teman. Ketika kita membaca undang-undang, ketika ada kata dan, jadi misalnya A, B, dan C, itu adalah satu kesatuan. Jadi satu gugur, semua gugur, gitu. Satu terlanggar, semua itu terlanggar. Kecuali kalau misalnya yang huruf pasal 116 ayat 2 itu ada dan atau itu artinya bisa satu kesatuan, bisa opsional. Jadi si pengendara itu selain dia harus memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel, juga harus mendahulukan kereta api, juga harus berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup. Dari beberapa temperan yang pernah kami dampingi, itu palang pintu tidak pernah ditutup. Ditutupnya sih ya kalau misalnya sudah selesai kejadian, tapi yang kami tanyakan kenapa palang pintu itu selalu tegak berdiri. Banyak keterangan, banyak argumen dari teman-teman PJL. Alasannya ada yang posisi rame lah kendaraan yang melintas, posisi panik dan segala macam. Padahal di sini udah jelas pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalur pengemudi kan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup. Sudah mulai ditutup ini, itu kita bisa berargumen ya ke ini. Apakah dia itu 1 derajat miringnya, 10 derajat miringnya, atau tutup sempurna? Itu bisa kategori sudah mulai ditutup. Itu menjadi pembelaan kita nanti. Tetapi kalau posisinya tetap tegak, itu merugikan kita, gitu kan. Mungkin tadi saya terlalu cepat menjelaskan. Saya dari unit hukum itu selalu dalam memberikan pendampingan itu pasti kita nanti dari Pak Andreas dari tim pengamanan itu kita pasti akan briefing juga kepada rekan-rekan seumpama terjadi temperan. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak berharap, tapi kalau terjadi ya, ini udah bicaranya teknis di lapangan ketika terjadi temperan, itu kami selalu tanyakan kenapa kok
ditutup pintunya, ya kan. Nah, kami harapkan kalaupun sudah terjadi temperan, siapapun yang salah, si A, si B, pengguna jalan atau mungkin dari rekan-rekan salah, yang penting tutup dulu aja pintunya, tuh tutup dulu. Oh nggak bisa ditutup Pak, ada mobil ngalangin, nggak apa-apa paksa. Paling resikonya apa? Patah pintunya. Paling kita ya nanti itu kita bisa apa namanya dari pihak manajemen kantor, tetap kita akan ganti rugi. Paling berapa sih ganti palang pintu? Tapi itu menjaga posisi kita untuk menjelaskan ke pihak penyidik bahwa pintu sudah ditutup Pak. Tapi kalau pintunya nggak ditutup, itu celah sekali buat kita. Posisi kita juga nggak aman. Buktinya apa? Kalau misalnya sudah ditutup masih berdiri tegak kok, gitu kan. Dan itu selalu menjadi poin yang lemah untuk kita ketika misalnya dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan. Ya. Betul. Jadi tadi kembali lagi ya, palang pintu itu adalah alat bantu. Artinya inilah yang harus dipahami oleh teman-teman untuk edukasi ke masyarakat. Bukan berarti palang pintunya itu tidak ada, itu kita salah. Katakan, enggak, itu hanya alat bantu. Bahkan mungkin dari bunyi undang-undang ini dan dari undang-undang perekonomian ini menurut saya, ya kan, ini menurut saya. Palang pintu tidak ditutup pun ya, itu tuh kereta api nggak bisa salah, nggak mungkin salah, karena sudah ada rambu-rambunya. Yang apa? Silang, hati-hati awas sepur, hati-hati awas kereta, ya kan? Ada bunyi sinyal, bunyi. Pengendara itu wajib mengetahui, karena ini secara logika pengendara itu punya SIM. Pengendara bisa punya SIM karena mereka tuh ada ujiannya, ya kan? Logika mereka tuh harusnya dipakai, gitu loh. Udah tahu ada perlintasan di depan, ya kan? Berhenti dulu, pelan, tengok kanan, tengok kiri, ada kereta mau lewat apa enggak, gitu kan? Nah, cuman memang dari beberapa temperan yang terjadi itu selalu memang ditanya kenapa kok pintu nggak ditutup. Itu nanti akan teknisnya itu akan berjalan. Yang paling penting itu adalah pemahaman ke teman-teman bahwa palang pintu hanya alat bantu dan kendaraan itu harus berhenti ketika sinyal sudah bunyi palang pintu sudah berbentuk atau ada isyarat lain. Mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama. Tapi ini bagian daripada tim kita kalau misalnya ada yang sedang menjelaskan dan memberikan pemahaman ke tim ini. Mungkin lanjut. Ini lebih ke saksi ya bagi para pengendara. Lanjut saja. Next. Ini sanksi untuk pengendara bahwa memang ada sanksi pidana ya bagi para pengendara. Tapi saya akan lebih membahas perkara PJL aja. Next. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan di poin nomor 3, penjaga perlintasan kereta api harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api, terutama tanda dan marka. Itu ada di PM 19 atau Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011. Jadi, yang ingin saya sampaikan, tidak ada alasan bagi teman-teman tidak paham hukum. Wajib paham hukum, wajib tahu undang-undangnya. Jadi teman-teman tidak hanya bisa bekerja. Jadi kalau Pak, kerja saya kan hanya buka tutup pintu. Iya memang iya, hanya buka tutup pintu. Tapi buka tutup pintunya ini apa namanya? Ada dampak yang sangat besar loh kalau misalnya teman-teman melakukan kelalaian, ya kan? Bisa dibilang itu tugas mulia gitu loh. Tugas mulia, salah sedikit aja. Jadi bisa teman-teman bekerja buka tutup itu mungkin penghargaannya sedikit, tetapi ketika terjadi kelalaian tanggung jawabnya sangat besar gitu. Jadi teman-teman harus paham gitu apa namanya mengenai peraturan perundang-undangan. Lanjut.
bahwa ini saya akan langsung masuk ke resiko hukum PJL ya. Itu ada tiga resiko hukum pidana, perdata, dan ketenagakerjaan. Di sini tadi mungkin nanti akan lebih banyak dibahas dari tim Pak Andreas juga selaku tim pengamanan. Nah, di sini risiko pidananya itu jelas ya, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan mati orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jadi ini ancaman hukuman nih kepada rekan-rekan PJL. Kalau misalnya ini ancaman hukuman ya, bukan berarti dihukum gitu ya, ancamannya kalau terjadi pembenaran. Pasal 360 barang siapa, lalu nih pasal 195 ya, barang siapa karena kesalahannya menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uang atau kepada di jalan kereta api yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi maksud pasal 195 ini kalau misalnya ada temperan ya, karena mungkin sejauh ini KHI adalah hidup kita, pasti juga akan membantu kita. Tetapi dalam posisi misalnya di pasal 195 ini KHI juga bisa menuntut kita dengan pasal 195. Barang siapa karena kesalahannya. Kalau misalnya si PJL salah, di mana kesalahan yang menimbulkan bahaya bagi kereta api, ya kan? Jadi pihak kereta api pun juga bisa menuntut kita, gitu loh. Jadi harus paham bahwa yang nuntut kita dalam hal ini resiko bagi teman-teman PJL itu tidak hanya korban, dan dalam hal ini korban pengguna jalan ya. Jadi pihak kereta api pun juga bisa menuntut kita. Jadi harus paham resiko. Resiko perdata sudah jelas ya, ganti rugi. Ganti rugi ini bisa yang material, masih bisa imaterial. Material di sini bisa, kalau tadi ada ganti rugi mobil ya mobil, imaterial itu nggak terbatas. Misalnya mobil saya rusak, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa makan. Karena saya nggak bisa makan, saya jadi sakit. Karena saya sakit, anak saya sakit, itu imaterial. Terus bisa nyebut nggak ada bahasa. Kalau misalnya ganti rugi mobil berapa? 300 juta ya? Bisa aja, Pak saya ganti rugi mobil 300 juta, imaterial saya 1 miliar. Boleh, imaterial nggak ada patokan. Cuma memang nanti hakim yang akan memutuskan. Risiko ketenagakerjaan itu sudah jelas. Dari 5 temperan, kurang lebih ya 5 temperan yang pernah kami dampingi itu ini tegas saya sampaikan. Dari 5 temperan itu 5-5-nya itu berbohong kepada kami dari unit hukum maupun unit pengamanan. Berbohongnya apa? Tidak mengaku kalau tidur, tidak mengaku karena apa kalau tidur, sehingga ketika kita mencoba merangkai apa ya? Merangkai cara, merangkai kalimat atau mengatur strategi untuk menyampaikan kepada tim penyidik dari kepolisian setempat. Ya itu beda ramuan, beda formula, ya kan? Dan ternyata ketika mereka diperiksa oleh kepolisian setempat, baru ketahuan mereka tidur, gitu. Sehingga sempat ada rekan-rekan terjadi temperan, ketahuan tidur. Ya, ini saya sampaikan di awal, game over, and akan sangat susah untuk dibela. Gitu. Meskipun ada banyak argumentasi ya Pak, saya gak enak badan minum obat, Pak banyak masalah di rumah. Kami dari pihak kantor mungkin bisa memaklumi, tetapi bagaimana dengan pihak di kepolisian ketika dipanggil itu susah. Jadi ketika ada temperan di mana salah satu penyebabnya adalah tidur, ini saya sampaikan aja, tapi ya kita nggak tahu nanti kenapa. Sejauh ini adalah game over. Itu selesai, mungkin bisa direnungkan. 8 jam kita bekerja, ya kami mohon selama 8 jam itu benar-benar fokus bekerja. Kalaupun memang terjadi temperan, usahakan bukan karena kesalahan kita. Karena mungkin ada peribahasa apa, kita sudah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati, ya kan ya. Seenggaknya kalaupun memang terjadi temperan, upayakan itu bukan dari kita. Karena sempat ada kesalahan dari kita itu tuh, apalagi tidur ya kan. Ada di salah satu daop gitu ya,
di daerah Jawa Barat itu tinggal toilet, tinggal kencing, waduh habis dah, habis. Mungkin bisa next. Nah, ini lebih teknis di bidang hukum ya. Kalau misalnya ke dari direktorat itu pasti nanti pertama akan ada penyelidikan dulu nih. Jadi teman-teman akan dimintai keterangan, lalu dari proses penyelidikan naik stepnya ke penyidikan. Di penyidikan inilah terjadi penetapan tersangka. Ketika sudah ditetapkan tersangka berarti teman-teman sudah berhak untuk ditahan oleh Polres ataupun Polsek setempat kalau memang dibutuhkan untuk ditahan. Kalau sudah penyidikan nanti akan dilakukan penuntutan. Nah, perlu diketahui kami dari manajemen kantor maupun misalnya dari manajemen kantor itu menyewa advokat untuk membela rekan-rekan. Posisi kami itu dari awal sampai penuntutan itu pasif. Karena itu adalah subjektivitas dari penyidik. Tidak diperbolehkan untuk asas praduga bersalah. Yang bersangkutan salah harus saya buktikan, gitu. Wajib hukumnya. Karena mengatakan rekan-rekan ini salah sampai dia menemukan buktinya. Tentunya nanti masalah salah atau enggak itu masalah hakim ya. Cuman kembali dari proses awal sampai proses penuntutan itu adalah proses subjektivitas dari pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi maupun jaksa. Kami sifatnya pasif. Kami baru bisa membela, aktif membela ketika sudah masuk di proses persidangan hingga sampai putusan. Cuma memang ini nanti agak sedikit telat sebenarnya kalau sampai di sini. Kami dari tim hukum dan tim pengamanan KPM selalu mengupayakan berhenti di tingkat penyelidikan. Sebisa mungkin jangan sampai naik ke penyidikan. Nah, jadi kami mohon bantuan kepada teman-teman untuk membantu kami. Jadi mohon bantu kami untuk membantu teman-teman gitu ya. Gimana caranya supaya kita berhenti sampai di penyelidikan saja. Jangan sempat naik penyidikan. Susah betul. Jadi kembali lagi tidak bosan-bosannya kami tekankan ya ketika bekerja ya bekerja secara sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. 8 jam bekerja. Kalau memang ngantuk gitu kan ya nggak tahu ya, kalau teman-teman yang suka olahraga gitu ya pakai push up gitu di pos gitu kan, sit up gitu kan ya. Saya rasa push up 5 kali 10 kali udah cukup lah ya, agak bikin seger. Atau mungkin kalau memang lagi nggak ada jamnya kereta lewat bersihkan, nggak mungkin lah. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk and say that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is Referensi untuk JJ dan Hop angkatan